warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya di pertemuan ke-10 mata kuliah sistem berkas. Yang hari ini saya akan membahas tentang seperti biasa untuk cara mengakses materi, absen, UTS, link jurnal, video bisa dilihat, tugas PPT maupun kuis bisa dilihat di virtual account kita ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang organisasi berkas indeks sekuensial. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui tentang organisasi berkas indeks sekuensial? Baiklah, selanjutnya jika tidak ada, saya akan langsung ke materi. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian berkas sekuensial. Kemudian yang kedua adalah struktur berkas indeks sekuensial. Kemudian yang ketiga ada blok, indeks, dan data. Kemudian yang keempat adalah frames dan overflow pada data area. Namun frames dan overflow data area ini nanti akan saya bahas untuk pertemuan ke selanjutnya ya. Untuk hari ini saya akan mempelajari 3 materi ini dulu. Yang pertama adalah pengertian berkas indeks sekuensial. Organisasi berkas indeks sekuensial merupakan cara yang paling efektif untuk mengorganisasi kumpulan record-record secara sekuensial maupun akses record secara individu berdasarkan nilai K. Kemudian berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Makanya disebut dengan berkas indeks sekuensial. Kemudian berkas indeks sekuensial memiliki suatu rekaman yang disusun secara beruntun di dalam file dan memiliki tambahan indeks yang digunakan untuk mencatat posisi atau alamat dari suatu kunci rekaman dalam file. Selanjutnya di sini ada, selain pengertiannya yang telah saya sebutkan sebelumnya, berkas indeks sekuensial memiliki jenis proses. Yang pertama adalah jenis batch, yang kedua adalah jenis interaktif. Jenis batch, di mana merupakan proses pengolahan data dengan menghimpunnya terlebih dahulu, kemudian mengatur dan mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan batch atau grup. Batch itu sama dengan grup ya. Kemudian jenis proses yang kedua adalah jenis proses interaktif, di mana suatu proses pengolahan data dengan saling berhubungan atau berkaitan secara langsung, yang dilakukan secara satu per satu ya. Inilah dari jenis dari proses berkas indeks sekuensial. Kemudian selanjutnya struktur berkas indeks sekuensial. Nah, struktur berkas indeks sekuensial, indeks adalah binary sort tree, di mana data adalah data sekuensial. Indeks digunakan untuk melayani sebuah record, permintaan untuk mengakses sebuah record yang tertentu ya. Kemudian ada berkas data sekuensial, digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan record-record. Selanjutnya di sini ada struktur pohon, di mana sebuah pohon tree adalah struktur dari sekumpulan elemen dengan salah satu elemennya yang merupakan akar atau root dan sisanya yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam suatu susunan yang berhierarki dengan root sebagai puncaknya. Nah, di sini ada contoh gambar dari silsilah keluarga ya. Yang menjadi akar root adalah si handoko. Dan sebagai bagian-bagian pohon yang lain yang terorganisasi dalam suatu susunannya, yaitu ada Andi, Reni, Antoniana, Mardi, Riri, kemudian Teddy, Susi dari keturunan dari Anton, Yana keturunan dari Roni, Dewi, kemudian Mardi ada keturunan dari
Dodi, kemudian Ilma, kemudian Riri, dan keturunan dari Rudi dan Nurul. Yang dinamakan akar rootnya adalah si Handoko ya, yang menjadi akar puncaknya ya. Kemudian selain struktur pohon, ada pohon biner. Pohon biner adalah binary tree atau pohon biner adalah sebuah tree yang setiap node maksimalnya hanya memiliki 2 anak. Kalau yang tadi bisa lebih, kalau yang ini hanya memiliki 2 anak ya. Nih, misalkan Momots and Perdo per 2 ya. Yang dinamakan banyaknya hanya 2, yaitu yang pertama adalah cow, sapi, kemudian ada zebra ya. Turunannya yang terakhir N, tidak memiliki keturunan. Sedangkan cow, sapi 4 keturunan. Nih, ada bat, dog, dan seterusnya ya, bisa dilihat. Di sini ada posisi 1 adalah egg, posisi 2 adalah bat, ya. Yang mana posisi ketiga adalah chen, kemudian posisi keempat ada cow, kemudian posisi kelima ada dog, kemudian posisi keenam ada else, dan posisi yang paling terakhir ada di zebra ya. Lanjut next. Nah, memperlihatkan struktur berkas indeks sekuensial dengan sebuah indeks berikut poin yang menuju ke berkas dan data sekuensial ya. Pada contoh gambar tersebut, di mana indeksnya disusun berdasarkan binary sort tree. Indeksnya digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu, sedangkan berkas sekuensial digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan record. Saya rasa paham semua ya antara perbedaan dengan struktur pohon dan binary sort tree ya. Selanjutnya, nah di sini ada implementasi organisasi berkas indeks sekuensial. Ada 2 pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas indeks sekuensial. Yang pertama adalah blok indeks dan data yang disebut sebagai dinamik. Kemudian yang kedua adalah prime dan overflow data area atau static. Yang mana antara kedua pendekatan ini menggunakan sebuah bagian indeks dan sebuah bagian data, di mana masing-masing menempati berkas yang terpisah ya. Mengapa demikian? Ada alasannya ya. Nih, karena mereka diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda, di mana masing-masing berkas tersebut harus menempati pada alat penyimpanan yang bersifat Direct Access Store Device yang disebut dengan DASD ya. Paham ya sampai sini? Mungkin bisa langsung saya lanjutkan. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama adalah blok indeks dan data. Di sini ada contoh gambar indeks sekuensial file struktur dengan B-tree ya. Terdapat N data blok dan 3 indeks blok. Kemudian setiap indeks mempunyai bentuk nilai K yang terendah dan pointer, di mana pointer menunjuk ke K pada blok yang lain. Ya, K pointer menuju ke blok yang lain ya. Kemudian indeks blok yang terakhir menunjuk ke data blok ya. Kemudian entry block harus diletakkan berdasarkan urutan sekuensial ascending-nya. Nah, di sini, jika sebuah permintaan untuk mengakses record tertentu, misalkan kita ingin mengakses dengan nilai K-bit,
Indeks dengan tingkat tertinggi dalam hal ini blok indeks 3-1. Yang pertama yang akan dicari pada contoh ini, pointer dari AR drag menuju blok indeks 2-1, di mana pointer yang ditunjukkan pada kotak tersebut adalah pointer yang berisikan R drag yang akan menuju ke blok indeks 1-1, di mana pointer berikutnya yang akan ditunjuk adalah pointer yang berisi babon. Yang selanjutnya akan menuju ke blok data 2. Blok data ini akan mencari untuk record dengan tujuan K, yaitu bed, di mana pada blok ini record tersebut ditemukan. Ya. Nih, ada 3 blok yang di sini tadi. Yang pertama adalah indeks blok 3.1, 3.1, 2.1, 2.2 ya. Ada 3. Nih. Kemudian menuju ke key-nya. Kemudian menuju ke data filenya ya. Nah, permintaan untuk akses data dalam urutan sekuensial, di mana dilayani dengan mengakses blok data dalam urutan sekuensial. Sebagai catatan, blok data merupakan urutan secara logik dan bukan urutan secara fisik ya. Dalam hal ini, blok data harus dihubungkan secara bersama dalam urutan secara logik, seperti terlihat pada gambar yang kita lihat tadi, indeks sekuensial file struktur dengan B3 ini ya. Nih, bisa dilihat di sini. Oke. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan chat melalui via grup kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dengan melalui menonton video ini ya. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.